Di meeting terakhir kita sudah selesai bahas unit 1. Hari ini kita masuk ke unit 2 report. Ada yang masih ingat report itu teks yang bagaimana? Report adalah teks yang kalau description dulu kan teks yang mendeskripsikan suatu objek yang khusus. Kalau report? Suatu objek yang umum, Sir. Mendeskripsikan suatu objek yang umum. Ya, kalau yang khusus description dulu itu yang khusus maksudnya menunjuk ke benda tertentu. Jadi bendanya jumlahnya biasanya cuma satu. Tapi kalau report itu mendeskripsikan suatu objek yang umum, maksudnya tidak menunjuk ke benda tertentu tapi berlaku umum. Biasanya report itu objeknya yang dideskripsikan itu bendanya jumlahnya banyak. Karena banyak biasanya terus ada klasifikasi. Jadi kalau ada klasifikasi berarti itu report. Misalnya mendeskripsikan tentang gajah. Gajah itu kan jumlahnya banyak. Terus ada klasifikasinya, ada gajah Sumatera, ada gajah Afrika, ada gajah duduk. Kok gajah duduk? Bukan, Ring. Gajah duduk itu sarung. Nanti terus aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nah, terus gitu kalau pakai sarung. Enggak, Ding. Ya, jadi sekali lagi report adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek yang umum, yaitu yang tidak menunjuk ke benda tertentu, tapi jumlahnya ada banyak bendanya. Biasanya terus ada klasifikasi. Sekarang kita mulai dari contoh teks report. Di bawah itu ada LJ. Kita baca dulu. LJ are primitive forms of life, single-celled or simple multiple-celled organisms that are able to conduct the process of photosynthesis. They are generally found in water, but can also be found elsewhere, growing on such surfaces as rocks or trees. The various types of LJ are classified according to pigment. Blue-green LJ or Cyanophyta can grow at a very high temperature and under high intensity of light. This type of LJ is the oldest form of life with photosynthesis. Fossilized remains of blue-green LJ, more than 3.4 billion years old, have been found in some parts of Africa. Green LJ, Chlorophyta, are generally found in fresh water. They reproduce on the surfaces of enclosed bodies of water, such as ponds or lakes, and have the appearance of a fuzzy green coating on the surface of the water. Brown algae or Phyta grow in shallow temperate water. This type of algae is the largest in size and most recognizable as a type of seaweed. Their long stalks can be enmeshed on the ocean floor, or it can float on the ocean surface. Red algae, Rhodophyta, are small delicate organisms found in the formation of coral reef. They secrete lime from the seawater to foster the formation of limestone deposits. Ya, sudah selesai kita baca teksnya. Bisa dipahami tak ini? Tidak sulit tak? Oke, seperti biasa, setelah selesai membaca teks, kita harus bisa menemukan inti dari keseluruhan teks. Kalau teks ini intinya apa? What is the text about? Teks ini dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir yang dibahas, intinya apa? Intinya apa? Alga, Sir. Alga, ya sih. Karena ini memang judulnya ya alga atau LJ. Tapi intinya itu sedikit lebih detail dari judul. Coba sedikit lagi, jangan apanya alga. Yang dibahas itu apanya alga. Jangan sekedar alga, itu terlalu luas. Apanya alga yang dibahas di sini? Jenis-jenisnya, Sir. Jenis-jenis alga, ya boleh sih jenis-jenis alga, tapi sebetulnya itu yang mulai paragraf 2 dan seterusnya itu jenis-jenis alga. Kalau dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir,
sebetulnya jenis-jenis alga itu merupakan hasil saja sih. Hasil apa? Jadi kalau jenis-jenis alga itu sepertinya paragraf pertama belum termasuk. Yang paragraf pertama sampai paragraf terakhir tentang klasifikasi alga atau classification of algae. Nah, itu mencakup keseluruhan dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Ya, kemudian setelah kita menemukan inti dari keseluruhan teks, berikutnya adalah kita harus juga bisa menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Oke, kita mulai dari paragraf 1. Intinya apa paragraf 1? Paragraf 1 ini intinya apa? Algae are primitive form of life. Oh, gitu tuh loh. They are generally found in water. Nah, gitu tuh berarti apa ini? Alga in general. Apa? Alga in general. Alga in general, ya, atau general description of algae. Ya sih, ini memang ada poin general description of algae di sini, tapi sebetulnya itu cuma kalimat pertama dan kedua. Kalau yang kalimat ketiga atau kalimat terakhir, ini bukan lagi general description of algae, yang ini. Sebentar. Sebentar. The various types of algae. The various types of algae ini are classified according to pigment. Nah, gini ini kan bukan general description ini. Tapi apa? Kan ini the various types of algae. Berbagai jenis alga are classified, diklasifikasikan according to pigment, berdasarkan zat warna. Sebetulnya mengklasifikasikan alga itu kan nggak harus berdasarkan warna. Bisa juga berdasarkan ukurannya, misalnya nanti hasilnya ada alga besar, alga kecil. Bisa juga berdasarkan umurnya, nanti bisa hasilnya alga muda, alga tua gitu. Jadi ini cuma kalau berdasarkan pigmen itu berarti itu kan cuma salah satu apa ya, cara mengklasifikasikan alga. Jadi sekali lagi paragraf 1 ini ada 2 poin, yaitu general description. Sebentar saya tulis dulu. Di paragraf 1 itu ada 2 poin, yaitu general description sama cara mengklasifikasikan alga atau how to classify. Atau 2 poin ini boleh juga digabung menjadi general classification. Ya, gini. Oke, next. Nah, paragraf 2. Kalau paragraf 2 tentang apa ini? Paragraf 2 intinya apa? Tentang paragrafan tadi general classification, terus mulai paragraf kedua ini hasilnya, hasil klasifikasi. Apa paragraf itu intinya tentang apa? Paragraf itu tentang apa intinya? Arya Gasi, dengar suara saya? Arya Gasi. Ya Pak, dengar Pak. Tentang apa ini paragraf 2 ini? Tentang blue green algae or cyanophyta. Nah iya, gitu tahu itu loh, diam aja. Harusnya kalau ditanya tuh yang jawab. Udah tahu jawabannya dan tidak sulit toh. Kalian semua kalau saya tanya jawab ya, jangan diem aja. Kalau diem aja itu jadi sombong ya kesannya. Maksud ditanya kok diem aja. Kan jadi sombong tuh kesannya.
Harusnya kalau ditanya itu dia jawab. Oke, paragrafku tentang green LC. Sorry, blue green ya. Blue green. Ya, itu aja. Blue green. Next, paragraph 3 tentang paragraf 3 tentang diem aja lagi loh. Ditanya tuh jawab, jangan diem aja. Green algae. Green. Algae. Ya. Paragraf 4. Brown algae. Brown algae. Paragraf 5. Red algae. Ya. Jadi kita sudah menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Kalau teksnya sudah bisa kita pahami sampai ketemu inti dari tiap-tiap paragraf ini, harusnya kalau ada pertanyaan bacaan, bisa kita kerjakan dengan mudah. Nah, di bawahnya ini ada, di bawah teks ini ada pertanyaan yang activity 3. Ini saya minta dikerjakan dulu sama activity 4 yang true false not given ini ya. Saya akan kirim fotonya lewat WA grup kelas. Silahkan nanti dibuka, kemudian silahkan dikerjakan, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas yang activity 3 dulu. Number 1, in what places do LJ usually grow? Apa ini jawabnya? In what places? Apa? Lucia. As rocks and trees. On surfaces such rocks or trees? Apa tadi jawabannya? Nggak jelas sih. On such surfaces as rocks or trees atau in water? In water. In water atau on such surfaces as rocks or trees? Kalau In kita, water. Kalau kita perhatikan pertanyaannya, ini kan in what places do LJ usually grow? Nah ini, in what places do LJ usually grow? Usually itu kan biasanya ya. Kalau di teks tadi disebutkan they are generally found in water. Generally itu kan umumnya, ya sama kayak biasanya. Biasanya atau umumnya ditemukan di air. But can also be found elsewhere, tetapi bisa juga ditemukan di tempat lain. Nah ini bisa di tempat lain ada juga, tapi kan jarang. Seringnya atau biasanya kan di air. Di tempat lain itu growing on such surfaces as rocks or trees ini bisa, tapi jarang. Jadi kalau yang ditanyakan itu usually biasanya, berarti jawabannya in water. Saya terus dulu. Next, number 2. What LJ are the oldest? Kalau ini apa? What LJ are the Green algae. Blue green. Blue green algae. Ya. Di paragraf kedua, kalimat kedua itu ada this type of LJ is the oldest form of life. Nah, oldest berarti kan ini blue green ya, betul. Number 2 jawabannya blue green. Next number 3. What are the biggest LJ? Kalau yang biggest? Brown algae. Brown algae. Paragraf keempat, kalimat kedua itu ada this type of LJ is the largest in size. Largest ini kan berarti ya paling besar ukurannya. Ya betul, jawabannya brown LJ number 3. Next number 4. Can we press red LJ without crushing them? Can we press red LJ without crushing them? Berarti ini red LJ
Jawabannya kita cari di paragraph 5. Can we press red LG without crushing them? Yes apa no jawabannya? No, we can. No apa yes? Kalau aku sih No. yes. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes. Yes apa no? No. No. Kalau no, berarti lengkapnya kan no we can't atau no we can't press red LG without crushing them. Lengkapnya itu ya. Tidak, kita tidak bisa menekan naga merah tanpa crushing itu apa? Merusak. Merusak atau menghancurkan. Tidak bisa kita menekan alga tanpa menghancurkannya atau tanpa merusaknya. Sekarang kita lihat alga merah itu karakteristiknya gimana. Kita baca dulu. Red algae rhodophyta are small delicate organism. Nah ini ternyata alga merah itu adalah small delicate organism. Artinya apa ini? Small itu kecil, delicate itu halus atau rapuh. Organisme ya organisme. Berarti apa artinya? Alga merah rhodophyta adalah Organisme kecil yang rapuh. organisme kecil yang rapuh. Jadi alga merah itu memang organisme kecil yang rapuh. Jadi kalau kita tekan pasti hancur atau bisa nggak hancur. Kan kecil dan rapuh toh. Berarti kalau kita tekan pasti hancur atau bisa nggak hancur? Hancur. Pasti hancur ya. Jadi kalau tadi jawabannya no, betul apa salah? Betul apa salah ini kalau no? Betul. Betul ya, karena no we can't press red algae without crushing them. Tidak, kita tidak bisa menekan alga merah tanpa menghancurkannya. Karena alga merah itu kecil dan rapuh, kalau kita tekan pasti hancur. Ya betul, no ini. Next, number 5. What algae can help to form limestone deposit? What algae can help to form limestone deposit? Apa kalau ini? Number 5, jawabannya apa? Red algae. Red algae. Iya, betul red algae karena yang bahas limestone deposit itu kan yang di paragraf 5 yang tentang red algae. Ya, betul. Tapi coba kita bisa dalami, bisa kita perdalam. Alga apa yang membentuk limestone deposit? Limestone itu apa? Stone itu batu. Limestone berarti batu apa? Batu kapur. Limestone itu batu kapur. Limestone deposit berarti endapan batu kapur. Alga apa yang dapat membentuk endapan batu kapur? Nah, ya alga merah, betul. Cuma gimana tuh kok red algae kok bisa membentuk endapan batu kapur itu? Coba kita pahami teksnya, kita artikan. Red algae alga merah rhodophyta adalah organisme yang kecil dan rapuh. Nah, terus ini. Found in the formation of coral reef. Artinya apa ini? Found in the formation of coral reef. Found itu apa artinya di sini? Found apa artinya? Ditemukan. Nah, bukan ditemukan, salah. Sudah hampir betul tapi masih salah. Ada yang bisa membetulkan? Membuat bukan Tat. Malah makin jauh itu salah. Ditemukan tadi sudah hampir betul. Diidentifikasi. Salah. Ditemukan tadi sudah hampir betul. Tapi masih salah. Saya ingatkan lagi. Ini small delicate organisms found in the formation of coral reef. Itu kan satu noun phrase ini. Ini kan noun phrase ini. Nah, berarti di sini ada noun yang merupakan inti yaitu organisms. Berarti small delicate itu pre-modifier, found in the formation of coral reef itu post modifier yang berupa past participle phrase. Found di sini V3. Jadi ini found-nya bukan predicate, bukan ditemukan, bukan gitu. Nanti jadi kalimat. Ini kan cuma noun phrase.
Kalau non-phrase, post modifier-nya mengartikannya gimana? Ditambahi Yang ya. Jadi apa artinya? yang Yang ditemukan. ditemukan. Yang ditemukan dalam formation pembentukan coral reef itu apa? Coral reef. Coral itu kalau coral reef, reef itu artinya rombongan atau kelompok atau gugusan. Gugusan batu karang itu biasanya disebut apa? Terumbu karang. Coral reef itu terumbu karang. Jadi tadi organisme kecil yang rapuh yang ditemukan dalam pembentukan terumbu karang. Loh, gimana kok alga merah kok ditemukan dalam pembentukan terumbu karang? Nah, ini penjelasannya. They secrete lime from the seawater. Secret itu apa? Secret. They secrete lime. Secret artinya apa? Rahasia. Bukan rahasia. Rahasia itu secret. Beda tulisannya. Rahasia itu secret gini tulisannya. Kalau itu tadi kan secret. Nah, beda kan? Kalau yang atas ini secret rahasia. Rahasia lo ini, jangan dibilang siapa-siapa lo ya. Karena rahasia. Kalau yang bawah ini boleh. Karena ini bukan rahasia. Secret itu kayak ini loh, sekresi kalau bahasa Indonesia. Tahu sekresi? Mengeluarkan. Mengeluarkan tapi nggak sembarang mengeluarkan. Kalau mengeluarkan motor dari garasi ya itu bukan secret. Secret itu kayak sekresi itu loh. Contohnya misalnya mengeluarkan keringat, terus buang air kecil, itu tuh secret. Ya toh, sekresi toh itu. Jadi secret itu mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan itu bentuknya cairan. Dan sebelumnya diserap dari tempat lain. Seperti kalau kita berkeringat itu kan merupakan kotoran-kotoran dalam tubuh diserap, kemudian dikeluarkan dalam bentuk keringat. Itu secret namanya. Kalau ini tadi secretnya di secret lime berarti mengeluarkan lime tadi kan kapur. Berarti secret lime itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan kapur. Bukan mengeluarkan kapur. Ya kan yang dikeluarkan Disekresikan. enggak, maksudnya lime-nya itu kan harusnya cairan ya. Bukan mengeluarkan kapur tulis kayak gitu-gitu ya, bukan. Nah. Tapi mengeluarkan cairan kapur karena secret. Terus kok from the sea water, dari air laut? Apanya yang dari air laut? Secret lime mengeluarkan cairan kapur, tapi kok dari air laut? Apanya berarti yang dari air laut? Tadi saya bilang kan Air kapurnya. ya, tadi saya bilang kan secret itu mengeluarkan cairan, tapi sebelumnya diserap dari tempat lain. Mengeluarkan cairan yang diserap dari tempat lain. Jadi from the sea water ini menyerapnya. Jadi alga merah itu mengeluarkan cairan kapur yang diserap dari air laut. Kan di air laut itu banyak zat kapur toh. Nah, itu diserap sama alga merah kemudian dikeluarkan dalam bentuk cairan kapur. To foster, untuk membantu the formation of limestone deposits, pembentukan endapan batu kapur. Jadi kalau alga merah itu mengeluarkan cairan kapur, itu kan nanti lama-lama kapurnya kan turun terus jatuh turun ke bawah gitu. Nah, lama-lama kan mengendap menjadi endapan batu kapur. Terus lama-kelamaan menjadi terumbu karang. Nah, itu prosesnya. Kalau teksnya bisa kita pahami sampai sedetil ini, nanti ya pertanyaan-pertanyaan jadi gampang. Jadi kalau kita bisa memahami teks sampai detil, sampai sedetil itu tadi, pertanyaan-pertanyaan jadi gampang kita kerjakan. Oke, kita lanjutkan tadi sampai paragraf 5, number 5 sudah, sekarang bawahnya yang activity 4 yang true false not given ini. Oke, kita bahas. Number 1, jawabannya apa ini? True false or not given? Number 1, true false or not given ini. Tadi di teksnya kan bilang LJ
Jadi di teksnya ini. Are primitive form of life, terus single cell or simple multiple cell organisms that are able to conduct the process of photosynthesis. Terus di nomor 1 dinyatakan LJ may comprise one or more than one cell which can conduct the process of photosynthesis. Berarti apa ini? True, false, or True. True, ya. Alga may comprise, bisa terdiri dari one or more than one cell, satu atau lebih dari satu sel, which can conduct, yang bisa melakukan the process of photosynthesis, proses fotosintesis. Ya, betul ini. Next, number 2. Cyanophyta can grow in a desert. Kalau ini, Cyanophyta. True. True ya. Tadi di paragraf kedua disebutkan can grow at a very high temperature and under high intensity of light. Ini ya. Bisa tumbuh pada suhu yang sangat tinggi dan di bawah intensitas cahaya yang tinggi. Ya, berarti bisa tumbuh di desert. True. Next. Sebentar. Okay, next, number 3. Cyanophyta lives in South Africa. Kalau ini? Not given. Not given. Tadi di paragraf ketiga kan, paragraf 2 kan disebutkan have been found in some parts of Africa. Ditemukan di beberapa bagian Afrika. Berarti di South Africa ada nggak? Kalau in some Tapi belum tentu kan? belum tentu ya, bisa ada, bisa juga nggak ada. Ya, jadi berarti betul not given jawabannya. Next, number 4. Green algae can grow in running water. Green algae sekarang can grow in running water. True or false ini? Nah ini green algae. Can grow in running water, berarti betul atau salah? False. False-nya bertentangan dengan yang mana? Kalau misalnya false, bertentangan dengan bagian yang mana? Bagian yang such as ponds or lakes itu, Pak. Such as ponds or lakes ya, ya tepatnya bertentangan dengan bagian they reproduce on the surfaces of enclosed bodies of water such as ponds or lakes. Ini ya. Enclosed bodies of water, kalau kita nggak tahu artinya itu berarti ada contohnya kan, such as, seperti ponds or lakes. Lakes itu apa? Danau. Danau ya. Kalau ponds? Kolam. Kolam. Kalau ponds white beauty? Ponds white beauty ya itu pembersih, pemutih kalau itu. Ya, jadi enclosed bodies of water itu berarti contohnya danau dan kolam, itu berarti airnya gimana? Mengalir atau Tenang. airnya tenang atau menggenang ya? Tidak mengalir, airnya menggenang. Berarti kalau tadi di nomor 3 tadi disebutkan, nomor 4 tadi disebutkan can grow in running water, berarti apa jawabnya? False. False ya, betul. Next, number 5. Brown algae can grow on the ocean floor as well as float on the surface of the ocean. Kalau ini brown algae ya. True, false, or not given? True. True. True ya, ya betul true. Di teksnya disebutkan paragraf keempat kalimat kedua, their long stalks can be immersed on the ocean floor or it can float on the ocean surface. Nah, ini berarti di ocean floor, di dasar laut bisa, di ocean surface, di permukaan laut bisa. Berarti true jawabannya. Number 5, true. Next, number 6. Brown algae can grow in Java Sea. Kalau ini true or false or not given?
not given. Kenapa not given? Ada yang bilang di Laut Jawa. Ya, Laut Jawa, Javasinya nggak dibahas di teks. Jadi, meskipun mungkin kita tahu tentang Javasi, tapi itu kan ya pengetahuan pribadi. Itu nggak boleh dipakai sebagai dasar untuk menjawab soal seperti ini. Soal seperti ini jawabannya harus hanya berdasarkan teks, yaitu kata-kata yang tertulis di teks atau kesimpulan yang kita buat dari data yang ada di teks. Tapi sumber-sumber lain, ke pengetahuan pribadi atau dari teks yang lain, itu nggak boleh dipakai sebagai dasar untuk menjawabnya. Jadi ini karena kita nggak tahu Javasi itu kayak gimana, ya jawabannya berarti not given. Next, number 7. Brown LJ and red LJ can grow at the same place. Brown LJ sama red LJ ya. Can grow at the same place. Bisa nggak? True or false? Or not given? Brown LJ itu tumbuhnya di, ini ada grow in shallow temperate water. Tumbuh di temperate water itu air yang gimana? Temperate itu artinya apa dulu? Dulu sudah tahu ini. Temperate water air yang gimana artinya? Kan dulu kita sudah bahas temperate climate, iklim yang suhunya sedang. Terus ada juga temperate city, kota yang suhunya sedang. Dulu kan saya pesan, nanti kalau ada temperate water, berarti artinya air yang suhunya sedang. Ingat ya, jangan lupa ya, dulu saya gitu ya, lupa. Tahu gini dulu nggak usah saya pesen nih ya, lupa. Kalau nggak saya suruh ingat-ingat ya nggak lupa. Oke, grow in shallow temperate water, tumbuh di air yang suhunya sedang dan shallow. Shallow itu dangkal, lawannya dalam. Kalau red LJ ini cuma found in the formation of coral reef, cuma gitu ya. Berarti bisa nggak tumbuh di tempat yang sama? Bisa nggak? Brown Nggak LJ. bisa kayaknya. Brown LJ itu di tempat yang dangkal dan suhunya sedang. Kalau red LJ cuma ditemukan dalam formasi atau pembentukan terumbu karang. Bisa enggak? Ini tempatnya dangkal dan suhunya sedang apa enggak? Enggak tahu ya, enggak jelas ini. Mungkin dangkal dan suhunya sedang, mungkin juga enggak jelas ini. Berarti jawabannya Not given. given ya. Ya, number 7 jawabannya not given. Oke, berarti activity 4 sudah. Kita lanjutkan ke activity 5. Yang ini ada diagram. Di activity 5 ini ada diagram yang merupakan ringkasan dari teks yang tadi. Tadi kan intinya kan adalah klasifikasi alga. Terus ada hasil klasifikasi itu ada 4 jenis alga itu tadi. Yang pertama apa tadi? Kotak yang pertama ini berarti isinya Blue green algae. terus yang Brown. Green algae. Brown algae. berikutnya Brown. terakhirnya Red. ya sudah gini aja. Gampang tuh ini, tadi sudah kita bahas. Next, activity 6, definition and classification. Ini nggak usah kita bahas. Kita loncat ke activity 7. Ini. Activity 7, sentences with modality. Modality itu ini ya, modal ya, model ya. Model itu kan must, will, can, may, itu contoh-contoh model. Tapi yang kita bahas di activity 7 ini adalah makna dari model, yaitu probability atau usuality atau ability, kayak gitu-gitu yang kita bahas. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi gini, model itu bisa mempunyai makna berbeda,
tergantung kalimatnya atau konteksnya. Jadi satu model yang sama, maknanya bisa berbeda tergantung kalimatnya atau konteksnya. Contoh misalnya can ya. Dalam kalimat he can swim, can ini maknanya adalah ability, kemampuan. Jadi he can swim, dia bisa berenang dalam arti dia itu mampu. Mempunyai kemampuan atau mempunyai keterampilan untuk berenang. Jadi ini maknanya ability. Tapi dalam kalimat he can go to your party, dalam kalimat ini can-nya maknanya bukan ability, bukan kemampuan. Nah, kalau cuma pergi ke pestamu ya semua orang mampu. Tapi di sini can-nya maknanya adalah probability atau kemungkinan. Dia itu besok nggak ada acara, jadi kemungkinan dia pergi ke pestamu. Gitu. He can go, dia bisa pergi ke pestamu karena nggak ada acara. Tapi ini ya cuma probability aja, kemungkinan. Bisa saja terus besok ada acara mendadak, terus dia nggak pergi ke pestamu, nggak jadi pergi ke pestamu. Gitu kan bisa saja, makanya ini maknanya adalah probability atau kemungkinan. Contoh lain misalnya will. Dalam kalimat I will be a YouTuber. Aku mau jadi YouTuber. Nah, ini will-nya maknanya adalah keinginan atau inclination. Keinginan atau inclination. Jadi kalau ada orang bilang, I will be a YouTuber, aku mau jadi YouTuber, itu maknanya kan dia berarti ingin menjadi YouTuber. Ada keinginan di sini. Tapi dalam kalimat I will fall from my bike, aku mau jatuh dari sepeda. Nah, ini maknanya bukan keinginan jatuh dari sepeda kok ingin. Jatuh dari sepeda itu kan sakit. Ini maknanya bukan inclination tapi probability. Contoh lain, must. Dalam kalimat you must study hard. Kamu harus belajar keras. Ini must-nya bermakna obligation atau keharusan. Jadi you must study hard artinya kamu harus belajar keras. Tapi dalam kalimat you must be Pak Hans San. Dalam kalimat ini must-nya maknanya bukan obligation tapi probability. Kamu pasti anaknya Pak Han. You must be Pak Hansan. Artinya kamu pasti anaknya Pak Han gitu ya. Nah, terus ada sedikit catatan. Untuk must ini kalau dia maknanya beda, kita mengartikannya juga beda. Kalau can tadi kan artinya bisa. He can swim, dia bisa berenang. He can go to your party, dia bisa pergi ke pestamu. Will juga artinya mau. I will be a YouTuber. Aku mau jadi YouTuber. I will from, aku mau jatuh dari sepeda. Tapi kalau mas ini kalau dia maknanya berbeda, artinya beda. Mas yang bermakna obligation itu artinya harus. Tapi mas yang bermakna probability ini artinya pasti. Jadi you must study hard. Kamu harus belajar keras. You must be Pak Hansan. Kamu pasti anaknya Pak Han. Itu ya jangan harus. Jangan kamu harus anaknya Pak Han. Dulu kok maksa loh. Ya terserah mau maksa. Jadi kalau emas itu kalau maknanya probability artinya pasti. Terus ada lagi model yang lain, may. May itu juga bisa bermakna permission, izin, atau memberikan izin. Misalnya, you may leave now, kamu boleh berangkat sekarang. Tapi may bisa juga bermakna probability. Ya, itu beberapa contoh yang menunjukkan bahwa model itu berbeda kalimat, maknanya bisa berbeda. Kita kembali ke yang tadi, activity 7 ini. Di bawah ini ada beberapa contoh model, tapi ini semua model yang bermakna probability. Modality meaning probability. Yang number one, LCR generally found in water, but can, nah ini
can also be found elsewhere. Alga umumnya ditemukan di air, tetapi bisa juga ditemukan di tempat lain. Di sini can-nya maknanya probability, kemungkinan ditemukan di tempat lain gitu ya. Berikutnya, green algae chlorophyta will be found in fresh water. Ini will-nya juga maknanya probability. Jadi alga hijau itu ada kemungkinan ditemukan di tempat lain gitu. Bukan inclination loh ya, bukan ingin. Masuk alga hijau ingin ditemukan, masuk alga hijau kok ingin ditemukan. Bukan ingin tapi probability. Nomor 3 ini juga probability. It must rain soon. Pasti hujan sebentar lagi. The clouds are very thick and dark. Mendungnya sangat tebal dan gelap. Jadi masnya di sini maknanya adalah probability. Kalau probability kita artikan dengan pasti, bukan harus. Jadi pasti hujan sebentar lagi gitu ya, jangan harus hujan sebentar lagi. Oh, harus kok maksa-maksa. Bawahnya you may also find algae on trees. Kamu bisa juga menemukan alga di pohon. Ini juga probability. Ya, itu saja untuk yang activity 7. Berikutnya kita lanjutkan activity 8, noun with pre and post modifier. Ini dulu sudah pernah kita bahas di unit 1 dulu kan sudah ini. Sekarang teorinya nggak usah kita bahas lagi, kita langsung ke contoh-contohnya aja. Ini ada beberapa contoh noun phrase. Kita ulang aja, terutama yang kita ulang yang kita baca aja contoh-contoh ini, terus kita ulangi terutama yang post modifier-nya. Oke, kita mulai. Yang pertama, primitive form of life. Ini noun-nya kan form ya. Head-nya atau noun yang merupakan inti adalah form. Terus of life adalah post modifier yang berupa apa? Ada yang masih ingat? Of life itu saya bukakan catatannya. Jenis-jenis post modifier. Ini. Jenis-jenis post modifier. Tadi ada of life. Prepositional phrase. Positional phrase. Prepositional phrase. Ya, karena of life. Of itu kan preposition. Ini ada contoh preposition itu ada in, on, at, under, above, beside, behind, between, among, by, from, to, of. Nah, ini kan ada of. Of itu kan preposition. Berarti of life itu adalah prepositional phrase. Jadi, ini of life di sini adalah post modifier yang berupa prepositional phrase. Next, small delicate organisms found in the formation of coral reef. Kalau ini found in the formation of coral reef, post modifier yang berupa apa ini? Tadi sudah kita bahas ini. Apa ini? Post modifier yang berupa found in the formation. Found itu kan V3 di situ. Past participle. Past participle phrase. Ya, past participle itu V3 itu, tapi ini post modifier-nya berupa past participle phrase. Ini saya kurang ya. Kurang phrase ini. Nah, gini harusnya. Past participle phrase, frasa yang diawali dengan V3. Ya, jadi tadi found in the formation of coral reef. Yang ditemukan dalam pembentukan terumbu karang. Ini berupa past participle phrase. Next, that are able to conduct the process of photosynthesis ini post modifier yang berupa apa? That are able to conduct the process of photosynthesis. Berupa apa ini? Berupa, ini kan that are able. Ini ada are di sini kan are-nya predicate. Jadi dalam bahasa Inggris, predicate itu bisa berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb to be. Bisa is, am, are gitu. Jadi kalau ada are, nah ini berarti predicate atau paling tidak dia bagian dari predicate. Kalau ada predicate berarti ada subjeknya enggak? Ada enggak subjeknya? Mana? That itu subjek bukan?
that are able to conduct. That-nya subjek bukan? R-nya predicate. That-nya Subjek. subjek, iya. Subjek yang berupa relative pronoun. Itu kayak dulu yang saya kasih contoh di sini. The man who wears a hat. Nah, who-nya itu kan subjek. Di sini who-nya berupa relative pronoun kan subjek. Terus wears-nya predicate. Tadi that-nya itu relative pronoun juga dan itu juga berfungsi sebagai subjek juga. Terus R-nya predicate. Nah, berarti ada subjek, ada predicate kan klausa ini. Berarti apa ini? Post modifier-nya berupa apa? Adjective clause. Adjective clause ya. Jenis-jenis 7 jenis post modifier itu yang berupa clause cuma satu kok. Nomor satu kok ini adjective clause. Ini klausa. Yang lainnya kebanyakan kan frasa, phrase. Frasa yang ini phrase. Past participle phrase, frasa yang diawali dengan ketiga. Infinitive phrase, frasa yang diawali. Ini kebanyakan kan frasa. Yang klausa cuma satu, nomor satu kok itu adjective clause. Berikutnya of life with photo, ini sama kayak tadi. Kita lewati aja. Nah, ini masih ada lagi beberapa contoh noun phrase. Yang pertama, the third big suite room paid for you. Ini noun phrase. Noun-nya room, terus paid for you. Ini post modifier yang berupa apa? Paid for you. Post modifier-nya berupa? Paid itu verb berapa? Verb 3. 3. Berarti itu tadi berupa? Past participle phrase. Ya. Terus sekarang artinya apa ini? The third big suite room paid for you. Artinya, mengartikannya dari noun-nya dulu, dari room. Ruang, suite itu. Dari noun-nya terus ke kiri ya, ke premodifier. Noun-nya diartikan terus ke kiri. Room, suite itu katakanlah mewah gitu aja. Ruang mewah besar. Ketiga, terus post modifier-nya paid for you. Apa artinya? Paid for you-nya artinya apa? Dibelikan untukmu. Dibelikan. Pay itu membayar. Pay, paid. Tapi di sini Telah dibayarkan untukmu. Gimana, Rafif? Telah dibayarkan untukmu, Sir. Bukan telah dibayarkan, masih salah. Yang dibayarkan. Yang dibayarkan, betul. Kenapa? Yang dibayarkan, jadi kalau post modifier, mengartikannya ditambah yang ya. Ini kan bukan predicate. Berarti bukan dibayar, tapi yang dibayar. Jadi ini tadi artinya ruang mewah besar ketiga yang dibayar untukmu. Sebentar. Maaf, ada sedikit gangguan tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, a man wearing black glasses. Noun-nya man. Wearing black glasses ini post modifier yang berupa wearing black glasses. Present participle phrase. Present participle phrase. Frasa yang diawali dengan verb ing. Ya, kan? Terus kita artikan. A man wearing black glasses. Dari noun-nya dulu, man berarti. Laki-laki apa wearing black glasses? Seorang laki-laki yang menggunakan kacamata hitam. Yang menggunakan atau yang memakai kacamata hitam. Next, big company problems to discuss tonight. To discuss tonight adalah post modifier yang berupa to discuss tonight. Infinitive phrase. Ya, infinitive phrase, betul.
Ini kayak hampir sama kayak contoh yang saya buat dulu. The problems to discuss tonight. Infinitive phrase ini ya. Terus artinya dari nounnya dulu, problems, masalah-masalah perusahaan besar untuk didiskusikan malam ini. Next, room 2. Kalau 2, 2 ini post modifier yang berupa apa? Berupa number ya toh. Room 2 berarti 2-nya 2 ini adalah post modifier yang berupa number. Artinya ya ruang 2 gitu ya. Berikutnya, the 4 red fishing boats available in the harbor. Available in the harbor ini post modifier yang berupa apa? Available itu artinya tersedia. Kalau available in the harbor ini post modifier yang berupa ini hampir sama kayak contoh saya dulu yang ini available on CD kalau ini. Berarti berupa apa? Available on the harbor. Berupa adjective phrase. Ada sedikit catatan di sini gini. Jadi tadi saya bilang kalau ada noun phrase itu biasanya kita mengartikannya dari noun-nya dulu. Misalnya the third big room paid for you, dari noun-nya dulu yaitu room. Ruang, mewah dan seterusnya. Tapi, ini catatannya. Tapi kalau ada noun phrase yang di dalamnya terdapat pre-modifier yang berupa cardinal number, kita mengartikannya dari cardinal number-nya ini dulu, baru kemudian noun-nya. Sekali lagi gini maksudnya. Biasanya kalau ada noun phrase itu kan kita mengartikannya dari noun-nya dulu. Tapi kalau dalam noun phrase itu ada pre-modifier yang berupa cardinal number itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu contohnya. Jadi kalau ada cardinal number-nya dalam pre-modifier, maka kita mengartikannya dari cardinal number-nya ini dulu, baru noun-nya. Jadi seperti contoh yang terakhir ini kan tadi artinya 4 perahu gitu ya. Bukan perahu 4 atau perahu fishing, pencari ikan merah 4, bukan gitu, tapi 4-nya dulu. Misalnya ada number, tapi posisinya bukan di pre-modifier, di post-modifier, ya nggak pengaruh, tetap noun-nya dulu. Contoh yang atasnya itu, room 2, artinya ya ruang 2, dari noun-nya dulu mengartikannya. Atau kalau ada number tapi ordinal, ya nggak pengaruh, tetap noun-nya dulu. Seperti contoh yang pertama itu, the third big suite room, kan third itu number, tapi kan ordinal ini, bukan cardinal. Kalau ordinal number ya tetap dari noun-nya dulu. Ruang mewah besar ketiga yang dibayar untukmu, gitu ya. Jadi ini karena ada for, noun phrase yang terakhir ini karena ada for yang berupa cardinal number, maka itu diartikan dulu baru noun-nya. 4 perahu nelayan merah yang tersedia di pelabuhan. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, di bawahnya ini ada latihan. Perintahnya, now identify the following underlined noun phrases in terms of their pre and post modifier. Kita disuruh menentukan yang di garis bawah ini pre-modifiernya mana, post-modifiernya mana, ya tentunya ya noun-nya atau head-nya mana juga. Terus ditentukan juga jenis-jenisnya. Misalnya pre-modifiernya, deicticnya ini deictic, terus yang ini describing misalnya gitu. Post-modifiernya juga ini post-modifier yang berupa apa itu disebutkan. Itu ya. Coba yang ini kalian kerjakan dulu. Ini nggak banyak sih, cuma 3 nomor. Nomor 1 sama bawahnya ini. Nomor 2 dan nomor 3. Silahkan kalian kerjakan dulu. Ini foto soal ini juga akan saya kirim lewat grup WA. Silahkan nanti dibuka, terus silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas number one yang di garis bawah, solid sampai grafit ini satu noun phrase. Mana headnya? Mana noun yang merupakan inti? Element. Elemen, ya betul. Berarti solid non metallic chemical ini premodifier. Nya masuk deictic. Solid ini apa? Describing apa classifying? Describing. Describing. Solid artinya padat ya. Non metallic describing apa classifying? Classifying. Classifying, betul. Chemicalnya describing atau classifying? Classifying. Classifying, ya betul. Karena non metallic itu classifying, nggak mungkin chemicalnya ini describing. Karena posisi describing itu harus di sebelah kiri classifying. Kalau ada classifying, ada describing, classifying harus sebelah kanannya. Nggak mungkin kalau non metallic sudah classifying kok chemicalnya describing, ya nggak mungkin. Pasti classifying. Terus post modifiernya ada berapa? Post modifiernya ada berapa? 1 atau 2 atau 3? Ada berapa ini? Ada berapa dan berupa apa saja? Ada berapa? 1 atau 2 atau 3? Ada 2 ini post modifiernya. Yang pertama yang mana? Yang pertama Yang occurring in the occurring sampai mana? sampai occurring aja, Sir. Sampai apa? Occurring aja bukan. Occurring sampai grafit. Wisnu tadi occurring sampai mana? Kurang jelas ya. Di sini hujan deras, suaranya kurang jelas. Occurring sampai Wisnu itu tadi yang jawab. Occurring sampai mana? Sebetulnya ini tuh yang pertama adalah symbolize C, terus post modifier yang kedua adalah occurring in the pure crystalline form as diamond and graphite. Jadi yang pertama symbolize C ini berupa participle phrase, yang kedua occurring sampai graphite ini adalah present participle phrase. Itu ya, ada 2. Symbolize C itu juga dihitung 1 itu. Terus kita artikan, mengartikannya dari nounnya dulu berarti. Karbon adalah dari elemen. Karbon adalah apa? Elemen itu unsur. Terus ke kiri. Karbon adalah unsur kimia, bukan logam yang padat. Terus simbolasi apa artinya? Dilambangkan dengan Nah, bukan dilambangkan, salah kalau dilambangkan. yang dilambangkan. Yang dilambangkan C, terus occurring yang terjadi dalam apa? Occurring in the pure crystalline form, yang terjadi dalam apa? Dalam kristal atau dalam apa? Kristal murni. Bukan dalam kristal murni, yang terjadi dalam bentuk kristal murni. Ini the pure crystalline form ini sebetulnya adalah noun phrase juga ini. Noun phrase kecil di dalam noun phrase yang besar. Jadi karena the pure crystalline form ini adalah noun phrase, mengartikannya dari nounnya dulu yaitu form. Yang terjadi dalam bentuk kristal murni seperti intan dan grafit. Grafit itu apa? Grafit itu ya grafit ya. Contohnya misalnya isi pensil 2B itu grafit. Contoh lain isi pensil 3B. Contoh lainnya isi pensil 4B. Ya, kok isi pensil semua? Ya, next, number 2. The combined form. Noun-nya apa? Form. Form. Terus the itu deictic. Combine-nya
Combine-nya describing. Terus constituent of all organic materials, mana noun-nya? Head-nya mana? Organic. Bukan organik, organik itu adjektif. Oh, konstituen. Konstituen. Constituent atau materials? Materials. Konstituen, betul konstituen. Oh, material salah. Karena of all organic materials ini kan post modifier toh. Kan ini prepositional phrase. Of itu kan preposition. Berarti of all organic materials ini prepositional phrase. Berarti ini post modifier, noun-nya sebelah kirinya constituent. Ini sebetulnya post modifiernya masih ada kelanjutannya, yaitu including coal and petroleum. Itu kan post modifier juga itu, present participle phrase. Terus of inorganic compounds. Kalau ini noun-nya mana? Head-nya mana? Of inorganic compounds ini head-nya mana? Ini tuh sebetulnya cuma post modifier aja ini. Of inorganic compounds itu kan prepositional phrase. Berarti ini post modifier, berarti noun-nya mana? Sebelah kirinya. Tapi bukan N. Masuk N. N itu kan conjunction. Mana noun-nya? Ada yang tahu? Of inorganic compounds ini adalah post modifier, berarti noun-nya mana? Konstituen. Konstituen, betul. Karena ini tuh aslinya gini, the combined form of the combined form as a constituent of all organic materials including coal and petroleum and a constituent of inorganic compounds. Aslinya gitu. Jadi di depannya ini tadinya ada konstituen juga, tapi karena sama terus dihilangkan. Jadi kalau ditanya mana noun-nya, noun-nya konstituen. Jadi combined form itu bentuk gabungan, itu ada constituent of organic material, konstituen dari semua materi organik seperti batu bara dan minyak, dan konstituen dari senyawa anorganik seperti batu kapur dan baking powder. Baking powder itu apa? Baking powder itu adalah powder yang berfungsi untuk baking. Bubuk pengembang. Bubuk yang berfungsi untuk mengembangkan. Ya, next, number 3. Its wide distribution. Noun-nya distribution, terus its itu possessive adjective ya. Berarti deictic, terus wide-nya describing. Terus 0.19% of earth crust, ini noun-nya mana? 0.19% of earth crust, noun-nya mana? N. Nah, sepertinya ini of earth crust ini sepertinya kan post modifier, berarti noun-nya sebelah kirinya persen. Sepertinya gitu ya, tapi persen itu kan angka, ini number. 0.19%. Ini kan number. Jadi noun-nya adalah crust. Oke, artinya nomor 3, di luar distribusinya yang luas, karbon menempati hanya 0,19% dari kerak bumi. Ya, oke, itu saja untuk hari ini. Berarti part E sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan dengan part B karbon.